Oke, sebelumnya, selamat datang teman-teman, kita kembali lagi berjumpa di mentor yang ketiga ya, untuk materi tips presentasi dan tanya jawab. Untuk mempersiapkan, nanti teman-teman di akhir mentoring akan melakukan praktisi ya, praktek tanya jawab dan juga presentasi gitu. Nah, untuk menuju ke sana, kemarin juga, beberapa esai, semua esai ya sudah saya review, dan bagi teman-teman yang merasa esainya masih belum di-review, boleh chat kami di grup gitu ya. Atau barangkali teman-teman masih butuh berkonsultasi untuk melanjutkan idenya, karena ternyata ada beberapa dari karya yang masih masih mentah sekali dan perlu diselesaikan begitu ya, masih belum terselesaikan, boleh sekali untuk berkonsultasi di grup. Dan bebas jamnya baik pagi, siang, malam, silakan untuk, berkonsultasi di grup, tidak apa-apa. Oke, dan sekarang untuk malam ini kita fokuskan untuk materi tips presentasi dan tanya jawab untuk jadi juara esai begitu ya. Dan yes, siap jadi sang juara teman-teman? Kalau siap, bilang siap di kolom komentar. Oke. Jadi untuk, perjalanan dalam apa ya, perlombaan esai itu diawali dari pembuatan karya. Nah, teman-teman sudah mencapai step pertama ini dari pembuatan karya, kemudian menuliskan, dan ada beberapa yang sudah selesai, ada juga tim yang masih belum selesai. Nah, bagi teman-teman yang masih belum selesai, segera diselesaikan dan boleh untuk berkonsultasi. Dan selanjutnya, di mentor yang keempat kita akan melakukan presentasi dan tanya jawab. Nah, dari situ selain teori yang kita terima selama ini, tentunya harus ada praktek bagaimana tanya jawab dan presentasi yang bagus itu seperti apa. Karena apa ya, presentasi dan tanya jawab yang bagus itu sebenarnya diperlukan jam terbang pula. Nah, minggu ini diharapkan menjadi salah satu jam terbangnya teman-teman untuk terbiasa dalam melakukan presentasi dan tanya jawab. Nah, setelah presentasi tentunya ada tanya jawab atau diskusi antara juri atau reviewer dengan teman-teman sebagai presentatornya. Dan selanjutnya akan dilakukan pengumuman bagi siapa saja yang layak untuk juara. Biasanya yang diambil pengumumannya itu juara 1 hingga juara 3 gitu. Dan selanjutnya, nah sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai materi presentasi dan tanya jawab, kenapa pitching atau presentasi itu penting teman-teman? Coba tebak gambar dulu nih, ada slide yang sebelah kiri kira-kira gambar apa ya? Bangku, terus yang sebelah kanan ini, eee, apa, seperti pohon. Nah, apa ini kira-kira? Kira-kira apa nih teman-teman? Boleh disampaikan di kolom komentar sebelum kita next ya. Kira-kira, ibarat presentasi, ibarat karya tanpa presentasi itu seperti apa sih? Nah, ini jawabannya ada di gambar ini. Oh, coba ada yang berani nebak nggak kira-kira? Oh, ternyata belum ada ya, belum ada yang tahu kah? Belum tahu, Mbak. Oh, belum tahu. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Nah, jadi kenapa presentasi itu sangat penting ya? Jawabannya ada di slide berikut. Yes, bagaikan apa? Bagaikan taman tanpa bunga. Kenapa seperti itu? Nah, meskipun ide kita tuh sangat bagus yang sudah kita tuliskan di paper, di esai begitu. Tapi kalau pembawaannya ketika presentasi itu kurang, maka itu sangat menurunkan nilai dalam, komposisi penilaian akhir. Karena apa? Biasanya, komposisi penilaian itu 50, mmm, apa ya, 50% dari presentasi, 50% dari karya, atau bahkan ada juga lomba-lomba yang menitik beratkan di 60% di presentasi, 40%-nya di tanya jawab 40%-nya di karya begitu. Nah, berarti dalam hal ini presentasi dan tanya jawab itu sangat penting. Karena apa? Terkadang kalau, karya itu bagus tapi dia tidak menguasai, dia tidak bisa mendeliver apa yang dia, tuliskan di karya,
melalui lisan, melalui public speaking. Nah, itu kadang juri akan ragu apakah tulisan ini benar-benar hasil karya sendiri atau hasil ciplakan karya orang lain, atau karya ini ciplakan dari AI, apakah karya ini ciplakan dari bukan miliknya begitu. Dan akhirnya presentasi ini sangat penting untuk mengutarakan apa yang kita maksud, solusi apa yang kita buat, urgensi permasalahan apa yang kita angkat begitu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk ke tahap yang penting itu, ke tahap presentasi dan tanya jawab. Oke, kita sebelumnya sudah tahu ide aja itu nggak cukup ya, maka harus ada persiapkan untuk presentasi dan tanya jawab. Oke, nah tadi setelah teman-teman buat karya berupa esai, next step-nya itu presentasi dan tanya jawab. Nah, untuk yang pertama, ini kita bahas soal presentasi. Nah, kalau presentasi itu yang diperlukan, yang pertama PPT terlebih dahulu sebagai media untuk penyampaian ide kepada audiens, dalam hal ini bisa juri dan bisa audiens yang lain. Kemudian yang kedua ini bisa dari skrip presentasi. Nah, biar ngomongnya tidak ngalor ngidul, biar tidak keluar konteks, maka sangat disarankan bagi teman-teman itu untuk membuat skrip. Misalkan di slide 1 kita bakalan ngomong apa aja sih, di slide 2 kita bakalan ngomong apa aja dan seterusnya. Dan setelah itu kita bikin bank soal. Bank soal sebagai bentuk latihan tanya jawab kita. Nah, bank soal ini isinya misalkan apa aja yang nanti bakalan ditanya oleh dewan juri. Nah, pasti kita bisa meraba-raba. Oh, misalkan ditanya kenapa memilih topik literasi digital begitu. Nah, nanti jawabannya demikian. Jadi sebelumnya sudah dipersiapkan secara well prepare gitu. Misalkan kalau ditanya ide ini kenapa kok bisa begini, nah kita bisa punya persiapan jawabannya seperti apa, sehingga ketika latihan, ketika final nanti tanya jawab, kita tidak kagok ketika ditanyain soal beberapa pertanyaan yang menyangkut ide kita atau tulisan kita. Begitu. Nah, yang pertama kita bahas soal tips PPT-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita bacanya dari sisi kanan ujung atas. Yang pertama adalah pahami target. Nah, setiap presentasi itu targetnya berbeda-beda ya teman-teman. Kalau kita biasanya pitching itu biasanya ke investor, kepada orang-orang yang mau mendanai. Kemudian kalau kita ngobrolnya kok soal konteks esai, perlombaan esai, berarti yang audiens kita ya juri itu yang biasanya dari akademisi begitu. Kalau lain halnya misalkan kita presentasi atau pitching ide project kita, biasanya yang menjadi audiens itu dari pihak penyelenggaranya atau dari pihak funding-nya begitu. Jadi kita harus tahu dulu siapa penyelenggara lomba dan kemungkinan siapa saja yang akan menjadi juri kita ketika kita presentasi. Oke, dan selanjutnya adalah PowerPoint bukan power text. Nah, ini yang perlu kita tekankan ketika membuat PPT. Jadi, usahakan dalam satu slide itu jangan lebih dari 10 kata. Jangan lebih seperti kalimat paragraf begitu, tidak. Ya, maksimal 1 kalimat saja, yang itu memuat inti dari apa yang kita maksud di slide itu. Nah, namanya aja juga PPT, PowerPoint ya. Berarti yang dituliskan dalam PPT itu poin-poinnya, bukan teks gitu. Atau langsung copy paste gitu dari karyanya ke slide-nya. Itu sangat-sangat dihindari ya, teman-teman. Selanjutnya struktur yang jelas. Nah, ini struktur yang jelas harus sesuai dengan apa yang dituliskan di esai. Di esai udah betul nulisnya dari pendahuluan, isi hingga penutup. Berarti di PPT juga isinya demikian. Dari latar belakangnya terlebih dahulu, apa yang mau diangkat, urgensinya
apa, data-data kasusnya seperti apa, kemudian langsung masuk ke isi. Nah, isinya kan ide solutif kita. Nah, itu diutarakan kalau ada visualisasinya semakin bagus. Nah, kemudian dirunut dari isi ide, implementasinya seperti apa hingga kesimpulan. Dan selanjutnya di bagian bawah ini ada desain visual yang menarik tetapi sederhana. Nah, ini untuk mengantisipasi agar PPT kita itu memiliki desain visual yang menarik. Sekarang banyak sekali ya teknologi untuk mengedit PPT. Yang paling mudah aja si Canva. Nah, Canva ini kita bisa akses secara gratis, secara free. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa elemen yang itu menunjang dari isi PPT kita. Begitu. Dan bisa kita pakai PPT yang lain seperti di mana Slido itu juga bisa. Dan selanjutnya ini konsistensi layout. Nah, misalkan layout kita nuansanya kuning biru, misalkan nih, berarti next slide-nya juga ada nuansa layout kuning biru, begitu. Jadi ada keseragaman dan keserasian dari layout-nya. Tidak hanya isinya, meskipun isinya bagus, tapi kalau slide-nya acak-acakan, warna-warni, seperti itu kan bisa aja kurang membuat nyaman oleh audiens, gitu. Dan itu biasanya mengganggu mood si jurinya, mengganggu mood-nya si investornya. Jadi kayak ragu-ragu nih, anak ini kok seperti ini, membuat PPT aja nggak bisa. Jadi nanti pengaruhnya seperti itu. Dan selanjutnya di bagian pojok kiri ini konsistensi font. Nah, misalkan teman-teman pakai font di Canva itu apa ya, Poppins gitu ya yang biasanya umum digunakan ya. Berarti seterusnya juga menggunakan Poppins gitu. Boleh kita menggunakan lebih dari dua font, 2 jenis font gitu ya, maksimal 3 teman-teman. 3 maksimal penggunaan jenis font. Misalkan di isinya TMR, Times New Roman, di bagian judulnya pakai Poppins, atau bagian subjudulnya pakai jenis yang lain, nggak apa-apa. Yang penting maksimal 3. Jangan setiap slide itu fontnya beda-beda, atau ukurannya beda-beda. Nah, itu juga akan mengurangi tingkat estetika dari PPT. Begitu. Dan selanjutnya elemen visual yang tepat. Nah, selain teks ya, selain poin-poin yang dituliskan, langkah-langkah baiknya juga diberikan visualisasinya yang sesuai dan relevan dengan apa yang dibahas di slide tersebut. Misalkan kalau bahas soal sampah plastik, berarti nanti gambar-gambarnya, visualisasinya tentang penumpukan sampah plastik. Sehingga orang akan nangkep. Karena otak manusia itu lebih menangkap ketika memandang visualisasinya, bukan dari tulisan atau huruf-hurufnya. Jadi banyakin dari segi visualisasinya. Karena orang langsung lihat, oh ini bahas sampah ternyata gitu. Baru nanti dikasih pengantar kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Oke, selanjutnya kesederhanaan konten. Ini sama seperti ya, bukan power text. Meskipun apa ya, kalau kita lihat PPT yang keramenan gitu ya, karena terlalu banyak elemen itu juga tidak terlalu bagus ya teman-teman. Meskipun kreatif tapi juga jangan overload gitu. Jangan terlalu over dalam memberikan apa ya, elemen-elemen yang ada di dalam slide tersebut. Sehingga dalam slide tersebut itu intinya nangkep dan tidak terlalu banyak embel-embel gitu. Oke, dan selanjutnya audiovisual. Nah, ini biasanya jadi tips and triknya anak-anak yang biasanya ingin mencuri perhatian dari juri atau audiens dengan adanya audiovisual. Nah, tadi kita sempat bahas visualisasinya dari segi gambar, dari segi layout dari PPT. Nah, kalau untuk mencuri perhatiannya bisa ditambahkan audio di sini. Jadi audio visual. Nah, teman-teman bisa letakkan di bagian latar belakang permasalahan, misalkan ada audiovisual yang kayak itu kalau di berita-berita kan kayak urgent sekali gitu ya, audio-audio kayak gitu yang relevan sehingga orang akan, "Wah, anak ini bahas sampah di Indonesia yang semakin membludak,
dengan adanya gambar oke, dari segi dari audionya juga oke. Jadi selain dengan adanya audio visual ini teman-teman yang pertama bisa menambah percaya diri. Percaya diri, oh ini mediaku udah bagus, apa yang aku sampaikan udah oke, tinggal aku mendeliver apa yang ada di pikiran dan otakku gitu. Jadi bisa menambahkan tingkat kepercayaan. Kemudian yang kedua, audiens juri akan perhatian menaruh perhatian ke kita karena kita niat banget gitu ya. Selain visualisasinya juga ada audio, semacam video-video yang relevan dengan yang disampaikan. Apalagi kalau misalkan teman-teman kemarin ada juga yang idenya soal media pembelajaran. Nah, boleh banget visualisasinya medianya itu seperti apa ditampilkan, kalau ada audionya malah semakin cakep gitu. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah cross check. Jangan lupa untuk mengedit, kemudian cross check lagi dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mungkin masih typo, masih salah-salah, masih belum presisi gitu, di cross check kembali. Oke. Nah, ini saya ada contoh PPT, bahas soal esai juga. Nah, mari kita tonton. Sudah terlihat teman-teman? Slide PPT-nya, contoh PPT? Aman ya? Terlihat. Oke. Nah, di awal slide ini aku membuka presentasi ini dengan sebuah video seperti ini. Sebuah video ya bisa dikasih audio atau enggak terserah. Dari sini di awal presentasi dibuka dengan quotes, semacam quotes atau kata-kata mutiara tentang bisa tentang kepemudaan, tentang ide, tentang inovasi, atau bahkan tentang tema atau topik yang teman-teman sampaikan dalam presentasi itu. Nah, dalam hal ini idenya tentang teknologi pertanian seperti itu, teman-teman. Terus ini untuk quotes-nya, what you do makes a difference and you have to decide what kind of difference you want to make. Jadi inti dari quotes itu tentang perubahan gitu ya. Tentang apa aksi kita untuk merubah sebuah sebuah keadaan, bisa dari aspek pertanian, kesehatan dan sebagainya. Ini secara general untuk quotes-nya. Oke, kita langsung ke next slide. Nah, ini dimulai dari latar belakang. Nanti ya untuk penulisannya juga seperti ini, teman-teman. Tidak terlalu banyak teks. Ide pokoknya itu seperti apa, latar belakang. Kalau misalkan yang mau di-highlight itu urutan atau data, angka, kuantitatif gitu ya. Nah, itu bisa di bold atau fontnya dibesarkan gitu. Jadi seakan-akan orang akan memandang, oh ternyata keadaan ini sangat memprihatinkan ya. Ternyata Indonesia masih urutan 62, yang berarti itu masih di bawah negara lain dalam hal kesediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan. Oh ternyata 62 ini urutannya gitu. Jadi orang akan bakal ngeh gitu. Dan bisa di bold juga yang menjadi highlight-nya teman-teman. Misalkan dari aspek perubahan iklim, keterbatasan lahan, ini boleh di bold. Nah, untuk visualisasinya ini berita ya, tentang ketersediaan lahan kayak gitu. Dan ini disesuaikan. Oke, selanjutnya, nah ini untuk gap risetnya. Ternyata untuk teknologi pertanian itu sudah banyak sekali, ada greenhouse dan sebagainya. Tapi ternyata ada kekurangan, masih belum maksimal dalam meningkatkan kualitas pangan pada pertanian hortikultura. Nah, ini ternyata ada solusi terdahulu dari penelitian ABC gitu. Tapi masih aja ada kekurangan dari solusi yang sebelumnya. Nah, akhirnya kami membuat sebuah ide solusi. Nah, usahakan dalam memperkenalkan ide atau judulnya teman-teman, bikin satu slide sendiri. Isinya itu tentang ide atau judulnya teman-teman.
Nah, misalkan kan kalau esaiku ini bahas soal teknologi ignition, inovasi teknologi smart greenhouse terintegrasi IoT berbasis renewable energy, upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan SDGs 2030. Seperti itu. Dan selanjutnya, nah di sini ada desain ignition, atau kalau teman-teman punya desain terkait media pembelajaran, terkait ide yang solutif, boleh untuk ditampilkan. Sangat dianjurkan untuk ditampilkan. Oke, selanjutnya penjelasan terkait ide solusinya seperti apa. Kalau ada sistemasi dari medianya seperti apa, cara kerjanya, fitur-fiturnya ada apa aja dijelaskan. Nah, ini integrasi IoT ini kan sebagai salah satu bentuk dari fitur yang ditawarkan dalam Ignition, atau solusi yang saya tawarkan di ESA ini. Itu dijelaskan ketampilannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sistem kerjanya. Kemudian ada juga sistem namanya akselerasi sistem SRG. Ini semacam kerjasama dengan kolaborasi antara petani, investor, dan koperasi. Nah, ini tergantung dari teman-teman menyesuaikan idenya ini berkolaborasi dengan siapa. Dan juga kemarin yang berkolaborasi dengan seniman, berkolaborasi dengan para akademisi, dan sebagainya. Nah, itu sangat diperbolehkan. Nah, langkah lebih cakepnya di PPT dibikin semacam elemen-elemen seperti ini. Jangan yang power text. Jadi, kolaborator seniman, ditulis seniman. 2 petani, 3 tentara, 4 dokter, dan sebagainya. Kalau bisa, karena di Canva juga enak ya ada elemen. Nah, ketik aja elemen seniman begitu. Bentuknya seperti apa, kemudian diambil elemennya, kemudian diberikan keterangan. Gitu. Itu alangkah lebih menarik gitu. Nah, terus selanjutnya ada juga pihak terkait untuk mengimplementasikan gagasan. Nah, teman-teman, kemarin ada beberapa esai yang sudah ada untuk pihak yang terkait, dan juga yang masih belum. Nah, langkah baiknya agar ide kita itu tidak hanya ide yang tertulis saja, tapi ide yang implementatif gitu ya. Alangkah baiknya juga ditambahkan pihak terkait untuk mengimplementasikan gagasan. Siapa aja stakeholder yang berperan, misalkan ada researcher atau peneliti, dia kontribusinya untuk apa, dituliskan. Kemudian Dinas Pertanian kontribusinya sebagai apa, pihak pemerintah dia perannya untuk apa, pihak petani perannya seperti apa, gitu dijelaskan secara singkat. Dan selanjutnya untuk pelaksanaan gagasan. Nah, biar implementatif juga ya, berarti kita juga merancang pelaksanaan gagasannya itu dari tahap apa, tahap konsepsi, tahap awal, dengan melibatkan survei lokasi, pembuatan blueprint project, dan seterusnya. Terus kemudian ada pendefinisian, penentuan rincian project, jadwal kerja, kontrol biaya, dan seterusnya. Kemudian juga dilanjutkan ada tahap implementasi. Ini dimulai dengan mobilisasi proyek, mengurus perizinan, dan selanjutnya. Kemudian ada juga tahap operasional. Operasional itu tahap pengembangan dari idenya. Gitu. Nah, ini kuncinya. Biasanya esai yang bagus itu kadang melibatkan poin SDGs, teman-teman. Ini juga tips and trick. Misalkan kalau kita bahas pendidikan, nah pendidikan itu kan nomor berapa ya? Nomor 2 kalau nggak salah ya. Nah, libatkan SDGs nomor 2 gitu. Dalam artian teman-teman tidak hanya punya satu solusi saja, tapi sebenarnya solusi ini juga menyelesaikan dan sebagai langkah untuk mewujudkan poin SDGs 2030. Apalagi kebijakan pemerintah saat ini kan linier gitu ya dengan program SDGs 2030. Ya, itu kaitkan juga teman-teman, itu sangat bagus juga. Dan biasanya malah mencuri perhatian karena kita bisa mengkolaborasikan antara poin SDGs dengan ide solusi kita. Oke, dan selanjutnya kesimpulan. Ya, sudah seperti itu teman-teman. Untuk PPT-nya harus di akhir ini kasih jargon atau yel-yel atau quotes juga boleh. Jadi terkesan tertata gitu.
aggression, solusi pertanian berkelanjutan masa kini. Nah, ini salah satu bentuk yel-yel. Nah, ini bisa diterapkan juga di PPT-nya, teman-teman. Oke, seperti itu. Tadi contoh PPT-nya. Tips and trik presentasi selanjutnya. Nah, tips and trik presentasi yang pertama tentu harus menguasai materinya. Meskipun kita kerjanya tim misalkan ya, oh Kak aku cuma menulis yang bagian awal doang, oh aku cuma nulis yang bagian isinya doang gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena itu pembagian tim gitu ya, pembagian job desk. Tapi ketika presentasi kita harus baca ulang ya minimal 5 kali gitu ya, membaca papernya karena saya juga dikit, nggak apa-apa dibaca berulang kali sehingga kita paham apa yang dimaksudkan di esai itu. Jadi kita sebagai penulis juga harus menguasai apa yang kita tulis. Dan selanjutnya jadilah berbeda. Nah, apalagi presentasi ya teman-teman. Dari segi selain dari visualisasi PPT, biasanya juri itu juga melihat dari penampilan kita. Nah, kalau biasanya orang yang niat buat presentasi lomba, kadang dia nggak cuma pakai almet, baju monokrom gitu, enggak. Tapi dia biasanya pakai sesuatu yang kemungkinan peserta lain tidak pakai itu. Entah dia pakai jarik, dia pakai kerudungnya kasih warna yang berbeda, dikasih embel-embel apalah itu. Jadi seakan-akan juri akan melihat, menyoroti penampilan kalian. Dan ketika presentasi kalian bagus dan ditunjang dari penampilan yang bagus, otomatis juri akan ingat, oh tadi loh tim yang ketiga bagus banget, penampilan juga oke, gitu. Meskipun nggak kita insecure karena nggak good looking, nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Yang penting, yang pertama kita rapi, yang kedua kita perhatian terhadap apa yang kita kenakan ketika presentasi. Karena kita sadar ini adalah presentasi, tahap yang paling menentukan, tahap yang penting. Jadi aku harus niat gitu ya, harus niat dari apa yang kita pakai dan apa yang kita persiapkan. Tentu juga apa yang kita utarakan. Oke, selanjutnya mainkan lafal dan intonasi. Nah, karena dalam konteks presentasi esai itu kan konteksnya kita ingin menjadi yang terbaik dari yang baik begitu kan ya. Berarti presentasi kita jangan sampai sama ketika di dalam kelas gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk presentasi lomba itu ngomongnya, public speaking-nya itu harus ada lafal intonasinya gitu. Apa yang ditekan ketika ngomong soal latar belakang isu-isu pendidikan Indonesia yang sangat Masya Allah begitu. Nah itu ditekan seakan-akan teman-teman itu sangat prihatin dengan kondisi saat itu. Turut emosi dengan adanya ketimpangan sosial itu. Nah baru di solusi turunkan egonya, turunkan emosinya, mulai tenang untuk menyampaikan ide solutifnya. Dan selanjutnya tadi slide PPT yang engaging. Tadi sudah sempat saya jelaskan ya bagaimana membuat PPT yang keren yang biasanya dilirik sama juri. Dan selanjutnya kuasai panggung. Nah, ibaratkan ketika teman-teman presentasi, panggung kalian menghadap ke depan, panggung yang diberikan kepada kalian itu adalah milik kalian. Kalian bebas untuk mondar-mandir. Yang penting nggak mondar-mandir yang terlalu sering ya, mondar-mandir atau mengenakan bahasa tubuh, kemudian memandang kanan kiri, menyoroti mata audiens, itu serahnya teman-teman. Dalam artian teman-teman sudah terlihat menguasai panggung dan pede. Oke, selanjutnya ini ada cuplikan ketika saya presentasi. Nah, kayak gini. Jadi kita ini bukan bermaksud menggurui ya teman-teman. Saya juga masih belajar. Jadi dari cuplikan ini kita bisa lihat yang pertama kita harus apa ya, pede dulu di depan panggung karena yang apa ya, mindsetnya gini teman-teman, ketika kita di depan, yang tahu idenya, yang tahu maksud dari tulisan
ini adalah kita sebagai penulis. Jadi kalian harus pede bahwa ide ini sangat solutif, ide ini sangat realistis gitu. Nah, jadi harus semangat dan niat gitu ya, niat. Terus biasanya kalau saya pribadi biasanya kalau presentasi ini pakai sarung yang sama dengan teman lomba gitu. Jadi biar nggak pakai rok hitam biasa, biar berbeda. Karena kita punya ciri khas gitu. Oke, kemudian berpakaian rapi, kemudian kita punya interaksi dengan jurinya, interaksi dengan audiensnya, gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan bahas soal apa yang perlu dilakukan dan yang perlu dihindarkan ketika presentasi dan tanya jawab. Yang pertama yang harus dihindarkan setengah-setengah, gak serius, egois. Nah, kayak gini biasanya karena kita keburu waktu ya, jadi kita nggak well prepare, nggak all out, sehingga dampaknya apa? Dampaknya ketika penampilan di depan biasanya masih belum lancar, masih kagok gitu. Kemudian egois mendominasi. Nah, karena ini tim, jangan sampai yang ngomong cuma satu doang. Tapi harus dibagi. Yang nanti bakalan menjawab pertanyaan ini siapa, dan ketika presentasi pun slide-nya juga dibagi. Jangan yang mendominasi satu orang saja. Karena kalau lombanya tim yang dinilai itu bukan orangnya, tapi kekompakan timnya, solid apa tidaknya. Solid atau ya ternyata yang ngerjakan cuma satu. Jadi di presentasi nanti akan ketahuan siapa yang membuat dan siapa yang tidak berkontribusi, itu akan terlihat. Oke, selanjutnya jawaban bunuh diri. Nah, maksudnya juri itu apa yang suka ngetes gitu ya. Jangan sampai membuat apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita tuliskan itu berbeda. Itu akan jadi jawaban yang bunuh diri. Kemudian nervous. Kalau nervous itu sebenarnya menjadi hal yang sangat wajar, teman-teman. Yang nggak wajarnya kita sampai membawa nervous itu di tengah panggung. Saya dulu pernah di awal-awal ketika presentasi offline, dari peralihan online ke offline, dan saya ketika itu lomba esainya sendiri. Dan nggak well prepare, nggak ada persiapan yang matang, dan benar saja ketika itu saya kagok banget, grutal-gratul parah, sampai ngeblank dan sampai keluar konteks itu pernah gara-gara nervous. Nah, untuk mengatasi nervous ini, yang pertama atur nafas dulu teman-teman, saling menguatkan, kalau timnya saling menguatkan, kemudian percaya apa yang dipelajari selama ini, ya apa yang dilatihkan selama ini, lakukan aja yang terbaik. Urusan hasil itu Allah yang akan berkehendak. Kita sebagai manusia, ya tugasnya cuma usaha gitu ya, usaha dan tawakal. Oke, selanjutnya hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama harus well prepare dulu, all out. Nah, beda banget dengan tim yang sebelumnya mempersiapkan ini dengan matang dengan tim yang setengah-setengah, bahkan cuma hamin jam mempersiapkannya. Itu akan terlihat sekali untuk penampilan. Nah, itu nggak bisa dibohongi karena ya kita bisa lihat bersama. Beda kalau tulisan ini kita nggak tahu ya, ini siapa yang buat, apakah yang buat cuma satu atau semua berkontribusi, kita nggak akan tahu. Tapi kalau presentasi akan ketahuan siapa yang paham dengan idenya dengan siapa yang sama sekali tidak paham gitu. Selanjutnya solid dalam tim. Nah, itu tadi karena kita tim lombanya semua harus punya pemahaman yang sama, semua harus berkontribusi. Dan selanjutnya pembagian rata itu job desk-nya ya teman-teman ya. Jangan hanya satu anak saja yang bikin, atau jangan satu anak aja yang menjawab terus gitu. Dan selanjutnya latihan tanya jawab dengan cara apa? Bikin bank soal, list soal yang sekiranya nanti akan ditanyakan oleh Dewan Juri. Kalau misalkan jawabannya masih bingung, kira-kira nanti dijawab apa ya kalau pertanyaannya kayak gini gitu. Itu boleh banget nanti dikonsultasikan sebelum hari H. Teman-teman bisa bebas untuk konsultasi karya baik tulisan maupun PPT-nya, atau nanti misalkan ditanya ini jawabannya gimana, itu boleh banget. Dan yang terakhir, tenang.
Nah, ilmu tenang itu sangat mahal ya teman-teman. Emang nggak bisa langsung dadak, kamu harus tenang gitu. Terus kita langsung tenang. Nggak gitu. Tenang itu perlu dipelajari. Ya, kita perlu meyakinkan diri sendiri. Makanya ilmu tenang itu sangat sangat mahal. Nah, kalau teman-teman punya ilmu yang tenang, meskipun lagi kedistrak, lagi kena banyak masalah, kena ini, tenang aja. Itu udah menjadi titik level yang tinggi menurutku ya. Nah, itu. Mungkin kita bisa belajar ilmu tenang ini dari presentasi itu. Untuk menjadi sosok yang beneran tenang di segala kondisi. Oke, selanjutnya, yes, saatnya memulai. Tadi sudah ada teori-teorinya, bagaimana membuat PPT yang bagus, bagaimana presentasi yang bagus, dan bagaimana tips tanya jawab. Oke, thank you untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Aku kembalikan lagi ke Mbak Yayu. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengangkat raise hand-nya. Baik, selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa mengklik tombol raise hand. Sebelumnya, Utina Vina ini
pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung saja dulu, Mbak. Baik, Kak Fitri boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Kak, yang mengenai SDGs itu. Nah, sebaiknya SDGs itu perlu kita tulis di penulisan esai kita atau hanya sebatas kita ucapkan di presentasi. Maksudnya saya sejauh ini ada pendapat berbeda dari dua dosen saya. Dosen yang pertama itu mengatakan lebih baik SDGs itu kita apa ya sampaikan waktu presentasi aja, maksudnya nggak usah dalam bentuk tulisan. Nah, sedangkan kalau dosen yang satunya itu mengatakan SDGs itu perlu kita cantumkan di esai kita seenggaknya di paragraf pertama gitu. Jadi kayak nge-highlight SDGs-nya. Nah, kalau di sejauh ini yang pengalaman kakak itu mengenai SDGs itu gimana, Kak? Terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Kepada Kak Rika boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait visualisasi. Tadi kan kalau bisa itu visualisasinya itu kan disertai dengan audio ya. Nah, kira-kira apa namanya? Apakah edit visualisasinya itu kan ntar bisa apa harus dengan menggunakan suara pemateri murni atau bisa menggunakan seperti filter apa gitu Google atau gimana filter suara Google atau gimana. Terus apakah apa namanya ada batas maksimal misalkan kita ingin membuat visualisasi berupa video yang disertai dengan audio di dalamnya itu kira-kira ada batasannya berapa menit atau tidak. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa mengeklik tombol raise hand-nya. Oke, mungkin sambil menunggu bisa aku langsung jawab aja ya. Nah, yuk. Iya, boleh Kak. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Oke, yang pertanyaan yang pertama tadi terkait SDGs ya. Oke, kalau aku pribadi itu aku tim yang menyantumkan SDGs di paper esai gitu. Nah, seenggaknya mungkin di bagian pendahuluan atau di bagian kesimpulan kita menuliskan bahwa ide yang kita bawakan ini, ide yang kita ajukan ini sebagai bentuk upaya mewujudkan poin SDGs ketiga bla 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 good health and well-being untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apa gitu.
Itu menurutku seperti itu. Bahkan aku juga pernah di beberapa esai itu aku bikin subnya sendiri. Subnya sendiri itu di bagian isinya. Seperti gini, keterkaitan ideku, misalkan aggression dalam mendukung UN SDGs 2030. Terus di bawahnya aku bilang dalam mendukung poin yang kedua, bla 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 bla, terus aku kasih deskripsinya sedikit di bawahnya. Kemudian karena keterkaitannya ini cuma nggak hanya cuma satu, itu aku tuliskan beberapa di bawahnya. Jadi dengan hanya satu solusi ini bisa mewujudkan 3 poin SDGs sekaligus seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk penyanyi yang kedua tadi Mbak Rika tadi, nah untuk batas penggunaan audiovisual ini sebenarnya bisa kita antisipasi di bagian poin-poin tertentu, misalkan di bagian penutup maupun di bagian pembuka. Itu yang menurutku efektif untuk ditambahkan audiovisual gitu. Karena tujuan dari audiovisual ini kan untuk menarik perhatian dari audiens. Nah, biasanya titik yang paling krusial itu ya di pembuka dan di penutup. Pembuka dan penutupnya kayak gitu. Tapi misalkan nih Mbak Rika punya teknologi yang dimana itu ada audiovisual atau video yang menjelaskan terkait teknologinya gitu, sangat dipersilahkan untuk dibuat semacam video di tengah-tengah PPT gitu. Itu Mbak Rika. Untuk selanjutnya aku kembalikan lagi ke moderator. Pak Fitri dan apakah sudah atau ada yang dipertanyakan lagi? Ya, boleh Kak Fitri. Izin mengambil lagi Kak, mau tanya lagi. Nah, kalau SDGs yang ditaruh di pendahuluan itu sebaiknya ditaruh di paragraf pertama atau Kakak biasanya ditaruhnya di paragraf berapa ya Kak? Itu saja. Terima kasih. Iya. Oke, sip. Biasanya kalau di pendahuluan aku kasihnya di paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir itu kan masuk menuju ke solusi yang kita tawarkan begitu kan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menawarkan sebuah solusi, misalkan penulis menawarkan sebuah solusi dengan judul bla 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 titik gitu. Kemudian solusi ini turut serta dalam mendukung poin SDGs yang ke-8 dalam ke-8 ke urung buka climate action gitu kalau nggak salah ya. Poin ke-8 climate action di mana dapat menurunkan kadar amonia, kadar metana, kadar bla 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 dalam upaya mengurangi krisis iklim di dunia. Seperti itu kata-katanya kurang lebih. Ya, Kak Fitri boleh. Kalau yang di pembahasan yang Kakak bilang tadi ada bikin paragraf tersendiri buat bahas itu sebelumnya di pendahuluan itu dicantumkan juga mengenai SDGs atau enggak ya Kak? Jadi kayak dua gitu di pendahuluan sama pembahasan. Oke. Boleh dicantumkan keduanya, tapi di pendahuluan sedikit saja. Misalkan, solusi ini turut serta dalam mewujudkan poin SDGs yang ketiga, 4, dan 5 gitu. Itu aja. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ditaruh di bagian isi pembahasannya. Seperti itu. Itu dalam catatan kalau yang kita angkat itu poin SDGs-nya lebih dari 2 ya. Kalau cuma terkaitnya cuma satu, nggak perlu bikin pembahasan baru di isi, itu nggak perlu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta?
Jika tidak, kita lanjut ke acara selanjutnya. Bentar. Baiklah, kemudian jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Utina Vina atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan insya Allah akan sangat bermanfaat pula untuk kita semua. Selanjutnya, untuk dipersilahkan untuk panitia yang bertugas untuk mengirimkan link presensi. Untuk link presensinya sudah ada di chat box. Untuk teman-teman boleh mengisi link presensinya.